Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari anak-anakku sekalian kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing agar acara kegiatan layanan pada hari ini dapat terselenggara dengan baik, sukses. Oke, mari. Mungkin Mas Nabil bisa memimpin. Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Habis upacara ya ini tadi ya? Capek enggak? Lumayan ya. Intan sepertinya ya habis dari upacara dilantik ya tadi. Jadi seksi berapa? Bidang 1. Oh, nggih. Jadi semuanya kumpul ya ini ya? Ya, saya minta untuk kegiatan ini kalian mengisi untuk presensi dulu yang sudah saya kirimkan di HP kalian masing-masing. Mohon nanti mengisi. Sembari begitu, kita sambil kenalan, nggih. Itu nanti mengenalkan diri, namanya siapa, dari kelas berapa. Karena ini saya lihat memang dari kelas yang berbeda-beda. Mungkin dari yang sini dulu. Tadi saya paling kenal Intan. Monggo Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fadila dari kelas 11 IPA 4. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Sakinara Nofradenisa dari kelas 11 IPA 4. Ya, IPA 4 juga. Nama saya Sofiani dari kelas 11. IPA 2. Perkenalkan, nama saya Pidana di IPS 3. Perkenalkan, nama saya Nabil Mukti Pradana dari kelas 11 IPA 2. IPA 2. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadilasi dari kelas 11 IPA 2. Hobinya apa Mas Hafid? Sepak bola, Pak. Sepak bola. Oke. Sip. Kalau ini untuk mulai ya, mungkin tadi habis upacara mungkin kalian capek kali ya. Nah, sekarang monggo agar lebih konsentrasi lagi, kita coba untuk ice breaking dulu. Kita untuk santai-santai dulu. Nah, kita buat permainan ya. Nah, permainannya kita mulai dengan saya akan menunjuk kalian. Nah, di sini dua toh, dibagi 3 kelompok. Nah, saya akan menunjuk kalian untuk yang kelompok Mas Rabil dan Mas Rafid, bilangnya nanti ketika saya tunjuk kalian bilang boom. Nah, kalau untuk Iza sama Sofiana itu nanti bilangnya ces ya. Terus untuk ini namanya siapa? Sabila. Bilangnya dum ya. Kalau untuk Intan nanti bilangnya pret gitu ya. Jadi siap nggih? Oke? 1 2 3. Pret. Nah, udah? Apa lagi? Jangan tegang toh. Kita santai aja di sini, ya. Ulangi sekali lagi biar nggak terlalu tegang. Ya, kan ya, kendok-kendok kayak kendok-kendok. Ya, mulai ya. Siap. Nah, gitu. Sip. Gitu. Terus, alhamdulillah ya, udah mulai agak tenang ya, santai, udah mulai konsentrasi. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan sebelum masuk ke materi berikutnya, Bapak ingin menjelaskan
kenapa sih kalian Bapak saya panggil ke sini? Nah, ini kita sedang dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Ada yang pernah di ini? Pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum semuanya ya. Ya, jadi mungkin Bapak akan menjelaskan dulu bimbingan kelompok ini nanti kita akan coba untuk mengetahui tentang masalah yang ada pada sesuatu ya kita cari di sebuah berita ya. Nah, dan mungkin yang terjadi pada di sekolah kita. Nah, contohnya untuk materi layanan pagi hari ini itu tentang membolos jam pelajaran. Ya mungkin ini sering atau pernah dilakukan ya. Belum ya, jangan sampai ya, jangan sampai. Dan tujuan dari pelayanan ini adalah agar kita nanti tidak melakukan perbuatan itu. Nah, kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya agar kalian nanti ke depannya biar bisa mendapatkan prestasi yang baik. Tentunya mau toh? Nah, nanti kita coba untuk diskusi dulu aja, santai, diskusi santai, okay? Jadi tidak usah aneng, tegang atau gimana. Kita santai aja, okay? Kemudian saya jelaskan juga untuk aturan kelompoknya. Nanti kita coba untuk berdiskusi. Nah, diskusinya nanti tidak usah saling saya Pak gini tidak, tapi kita urut ya, santai. Walaupun kita tunggu tidak langsung bersautan gitu. Oke. Kemudian untuk dijaga untuk ketenangannya biar nanti tidak tidak ramai, kemudian juga jangan terlalu pasif dalam melakukan diskusi ini. Jangan diem aja ya. Saya yakin tadi mungkin kalian capek ya, tapi habis upacara tapi tetap semangat kan? Semangat toh? Semangat. Siap nggih untuk melanjutkan kegiatan berikutnya? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan intinya. Nah, anak-anak, di sini Bapak ingin memberikan kalian sebuah gambar dan penjelasan sebuah berita ya. Sebuah berita yaitu tentang siswa yang membolos. Nah, mungkin bisa terlihat ya, siswa yang membolos. Bisa dibaca? Mungkin Mas Rafif yang keras nggih. Berita ketahuan membalas saat jam pelajaran. 9 pelajar di Salatiga dirazia. 9 pelajar terjaring razia saat berada di warung ketika jam belajar. Mereka mengaku sedang istirahat dan hanya ngopi sambil ngobrol dengan rekan-rekannya. Pada media, Kasatpol PP Pemkot Salatiga, Joko Haryono menuturkan para pelajar diduga bolos sekolah. Wes, stop. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Nabil. Nah, mereka berada di sebuah warung yang dekat dengan sekolah di kawasan Kembang Arum, Sukabumi. Seluruh pelajar dibawa ke kantor Satpol PP di kompleks gedung Korpri Kirigambo untuk mendapatkan pembinaan. Petugas gabungan dengan polisi dan TNI menemukan mereka sedang asik minum kopi. 8 berasal dari SMK dan 1 pelajar SMP negeri di Salatiga. Oh, ganti lagi. Mungkin yang nanti bisa Mas buat. Nanti baca nanti. Sementara itu, salah seorang pelajar Adit mengaku hanya berfoto. Kita hanya nongkrong saja kok. Tadi ada yang ajak. Tutur Adit, pelajar Ibtu Wardoyo dari Sabhara Polres Salatiga menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap generasi muda. Waktu belajar ya di sekolah sekaligus tidak usah memakai jasa untuk nongkrong. Ya. Lanjut mungkin. Ya, sudah habis ya? Oke. Nah, sekarang
di sini kita coba untuk diskusi, ya. Kira-kira gantian, spotlight gantian. Udah, oh iya. Sip. Ya, oke. Kita lanjutkan, nggih. Mohon maaf ada gangguan. Oke, nah, tadi ada berapa tadi Mas Rapip? 9 pelajar. Nah, itu ngapain itu tadi? Bolos, Pak. Bolos. Nongkrong. Bolos, nongkrong. Nah, nongkrong di warung kopi. Kemudian di razia. Oke, di razia sama Satpol PP. Kejadiannya di mana, Mbak Iza tadi? Ya, di Salatiga, benar. Terus tadi kan apa namanya? Petugas gabungan dengan polisi dan TNI menemukan mereka sedang asik minum kopi. Nah, kemudian 8 berasal dari SMK dan 1 lagi dari SMP, betul Mbak Sofiana. Nah, alasannya tadi gimana tadi? Coba mungkin bisa dibaca, alasannya gimana tadi? Kita hanya aja kok, tadi ada yang Oh, ada yang nongkrong aja kok, ngono ya. Tadi ada yang ngajak. Oke, oke. Lah, menurutmu Mbak, ini kan udah dibaca ya tadi ya. Coba Mbak Nabila sama Mbak Intan. Tadi dari ini tadi, menurutmu penyebabnya itu apa? Penyebabnya kok mereka itu membolos itu sekiranya menurut pengalaman kalian itu apa? Diajak teman. Oke. Kira-kira ada yang lain nggak? Males sekolah. Oh, karena gurunya galak. Bisa nggak kejadian seperti itu? Kok males sekolah, males sekolah karena gurunya galak. Oh. Oh gitu. Nah, kejadian ini mungkin Mbak Iza mungkin di kelasnya pernah terjadi nggak, Mbak? Pernah? Oh, kalau boleh tahu ya. Kalau boleh tahu, itu pelajaran apa, Mas? Yang pernah? matematika. Oh, matematika. Nggih, nggih, nggih. Lah, ini kan kalau dari pengalamannya Mbak Iza, gitu ya, mereka yang membolos pelajaran matematika itu apa gini? Kira-kira yang menyebabkan mereka untuk bolos itu apa ya? Suka sama pelajaran. Nggak suka sama pelajarannya. Nah, terus ada lagi nggak? Sama cara ngajarnya. Nggak suka sama cara ngajarnya. Cara pelajarannya, cara ngajarnya, terus ada lagi? Terus kalau yang lain, menurutmu pernah nggak Mas kamu bolos, Mas Rafiq? Bukan pernah. Tapi mungkin teman ada yang bolos? Belum ada kayaknya. Belum ada. Oh, ada nggak yang selain Mbak Iza yang temannya bolos? Belum ada. Jangan ada ya, jangan ada. Ya berarti ini bagus, alhamdulillah. Jadi kelas-kelas ini, kelas IPA 2, IPA 4 itu kelasnya baik-baik semuanya. Kalau IPS 3 mungkin pernah kejadian itu mungkin ada nggak yang mungkin ingin kalian tanyakan sama Mbak Iza? Berapa orang ya? Kalau satu kelas. Lebih dari, misalnya lebih dari 5 mungkin. Ada? Oh ada. Lumayan ya.
10? 8. Lumayan. Oh iya, tadi udah disebutkan 8 ya. Kayaknya. Nah, ada 8 orang. Ada yang mau tanya lagi nggak? Mbak Iza. Kaitannya ini sama Mbak Iza kan ini. Karena apa? Karena ini nanti kita coba untuk melakukan analisis terkait apa sih penyebab mereka itu membolos gitu loh ya. Jadi kan di sini ini ketahuan membolos saat jam pelajaran 9 pelajar di Salatiga dirazia. Nah, ini kan perlu sekali untuk kita analisis kira-kira penyebabnya itu apa gitu. Nah, nanti kalau udah tahu kita penyebabnya kan nanti kira-kiranya ke depan kita tidak ulangi lagi. Nah, atau bisa kita hindari penyebab itu. Kira-kira Nek dari pandanganmu Mbak Intan coba kira-kira penyebab mereka itu apa? Ya, apa kata terus dua karena nggak malas sekolah lah. Males sekolah. Inilah akhirnya susah. Berarti ada kemungkinan karena gurunya yang itu ya? Iya. Gurunya yang mungkin tidak senang, terus ada akhirnya dia tidak mau untuk sekolah. Iya. Gitu. Kira-kira yang lain setuju nggak seperti itu? Setuju. Apa pernah merasakan? Mungkin di sini ada yang jujur aja nggak apa-apa ya. Kita di sini ini sifatnya rahasia. Jadi tidak akan saya ceritakan ke gurunya kalau pernah nggak? Ada? Oh pernah. Ya tidak usah menyebut mapelnya ya. Kita coba untuk kita cari penyebabnya aja. Kira-kira gurunya kalau menurut kalian gimana? Di sini. Kalau menjelaskan gampang paham, tapi kalau pas ulangan itu kadang-kadang Kanjel ke? soalnya limbah. Oh, suaranya kurang. Oh, itu yang kalian alami. Kalau kita gurunya marah, kalian tuh mana enggak? Oke. Nah, itu pas kita lain pas Ya, 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 ya. Ya, mungkin saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan, ya. Karena saya sendiri juga dulu pernah sebagai seorang murid sampai pernah mungkin juga melakukan kesalahan apa mendapati guru yang seperti itu. Nah, bisa jadi berarti di sini ketahuan membolos saat jam pelajaran itu dikarenakan dia tidak suka dengan gurunya, gitu ya. Ada hal lain tidak? Kayak menurutmu? Coba. Cara ngajarnya marahin ngantuk. Oke. Terus? cara kerjanya tuh Kurang kreatif gitu ya. Terus ada hal sekiranya selain dari gurunya, mungkin dari kalian sendiri, ada enggak? Dari faktor kalian pribadi? Ayo, males. Ya, oke, Pak Catat dulu males. Ada lagi enggak? ikut teman. Ikut-ikut teman. Oh, ada lagi? Oh, enggak suka pelajarannya. Oke, ada lagi enggak? Nah, pengalaman kamu? Ngalih. Lapar ya? Lapar. Nah, emang belum sarapan? Pas SMP sarapan. Oh, pas SMP. Pas di SMA ini? Sarapan terus. Ingat ya, sarapan itu penting untuk kalian itu untuk biar tetap konsentrasi dari pagi sampai pulang. Bapak juga walaupun hampir telat, pakai 2 atau 3 sendok harus sarapan. Itu penting itu ya.
Nih tadi tak tulis sarapan. Ada lagi nggak sekiranya? Iza? Coba dari pandanganmu gimana? Nah, ngantuk. Pernah ngantuk? Oh ngantuk. Terus Sofiana, pernah nggak kamu itu dari dirimu faktor yang mungkin menyebabkan kamu itu tidak suka dengan gurunya gitu? Dari dirimu, bukan kan tadi bilangnya kan Pak guru bu gurunya galak gitu ya. Pak guru bu guru galak. Terus apa namanya suaranya kurang jelas, ya toh? Nah, kira-kira kalau dari diri kita sendiri, coba bisa nggak? Kurang mood, oke. Nah, oke. Sekarang karena ini sudah apa namanya, sudah lumayan banyak ya pernyataan-pernyataannya. Menurut kalian kalau malas, ikut-ikut teman, nggak suka pelajarannya, sarapan, ngantukan, kurang mood, seperti itu, ada nggak pemikiran kesimpulan dalam diri kalian bahwasannya terkait dengan kedewasaan diri? Ada nggak? Apa coba? Kira-kira apa? belajar dari sekolah itu rasanya kalau udah jelas kurang paham Masih kurang paham. dari saya. Hmm. Atau karena nggak senang dengan gurunya, akhirnya terus jadi nggak paham. Nah, termasuk Udah senang, ya. sekarang udah mulai senang. Ya, mungkin ada nggak sekitaran mungkin ini faktor emosional. Coba, bener kira-kira ada nggak seperti itu? Emosional kita masih, kan kalian ini anak kelas 11 ya, siswa kelas 11. Itu kalau usia itu sekitaran berapa? 16, 17. Nah, usia itu termasuk usia apa ya? Remaja. Nah, kalau remaja itu ciri-cirinya gimana? Sulit mengendalikan emosi, ya. Jadi, nah, labil, mencari jati diri. Nah, terhadap kasus yang tadi itu, terkait kasus yang tadi, yang di mana siswa itu bolosan, kira-kira mereka juga lagi mencari jati diri ya? Oke, benar kan yang disampaikan tadi? Kemudian mereka itu sulit mengendalikan emosi. Benar atau tidak? Buktinya gimana? Buktinya mereka sulit mengendalikan emosi. Malah bolos pelajaran. Terus menurut kalian kalau emosi yang orang yang emosinya bagus itu gimana sih? Oh gitu, tetap mengikuti pelajarannya walaupun tidak disukai. Masa bisa melakukan itu? Sulit ya. Tetapi orang yang sudah emosinya baik itu memang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Yeah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian beberapa hal ya. Orang yang memiliki kematangan emosi yang baik. Di sini ada banyak ciri-cirinya, ya. Nah, yang pertama apa anak-anak? Mungkin bisa dibaca? Mudah meledak di depan banyak orang. Tidak mudah meledak. Meledak apa? Meledak apa? Maksudnya meledak itu orangnya meledak apa emosinya? Ya? Emosinya meledak-ledak, bukan orang yang meledak ya. Kalau saya pun bisa meledak walaupun badannya kecil kayak gini.
orang yang memiliki kematangan emosi yang baik, pasti dia tidak mudah meledak-ledak di depan orang banyak. Contohnya ini seperti apa? Misalkan Mas Nabil, mungkin bisa contohkan. Nah, coba Mas Rafif, Ada yang meledek gitu Pak, terus emosi mau ngapain gitu Pak? meledek. Ya diledek gitu Pak. Oh, kalau diledek, dia tetap Kalau yang baik itu tetap sabar Pak. sabar. Nggak usah diledek Pak. Oke, bisa. Oke. Jadi kalau untuk ketemu sama orang lain, ya, misalnya kamu diledek, ucapnya apa? Astagfirullah. Bilang gitu enggak? Kadang Pak. Wah, berarti ini kan kita juga apa istilahnya kita belajar untuk apa ya namanya ya, untuk mengendalikan diri ya, mengendalikan emosi. Kadang kita bisa ngomong ya, kita bisa ngomong. Ya sudah istighfar belum? Belum, Pak. Nah, jadi itu harus mulai dikembangkan mulai sekarang. Kemudian mungkin bisa dibaca yang selanjutnya, yang kedua. Mempertimbangkan dengan kritis terlebih dahulu suatu situasi sebelum memberikan reaksi yang dikuasai oleh emosi. Ya, mempertimbangkan sesuatu dengan kritis terlebih dahulu suatu situasi sebelum memberikan reaksi. Jadi ketika mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada yang mau menyatakan? Oh, coba Mbak Intan. Kita harus sabar. Kalau kita terlihat busuk, langsung membalasnya, nanti nggak ada habisnya. Jadi kita lebih baik yang Oh gitu. Kira-kira udah benar belum? Kita diam gitu aja. Nah, menurutmu gimana Mbak Iza? Kalau kita dibully, kitanya diam, gitu bener nggak? Sebenarnya Kurang pas ya. karena nggak selamanya orang dibully itu nggak ada perlawanan sekali boleh gitulah melawan biar kalau kita tuh nggak selemah apa yang mereka pikirkan. Wah, tepuk tangan. Nah, tapi melawannya itu bagaimana? Apakah melawan itu benar? Coba, Mbak Sofiana. Itu nggak pakai kekerasan. Nggak kekerasan. Prestasi. Membalas omongan. Oke. Membalas omongan. Jadi dibalas dengan omongan ya. Kalau dibilang gue jelek, no, kamu juga jelek, no. Boleh gimana? Menurutmu ada yang mau menanggapi nggak? Coba Mbak Nabila. Nah, tepat banget. Cocok. Saya sangat senang. Oke, kita diam itu juga tidak baik, ya. Karena apa? Terlalu diam itu kan berarti kita akan terus dibully. Kita juga harus melawan, tapi melawannya bukan dalam artian terus tadi mencoba untuk melawan api dengan api, air dengan air. Wah, tapi tidak. Kita coba untuk lawan api dengan musuhnya. Atau yang jelas, yang ini tadi, mengingatkan yang benar seperti apa. Nah, seperti ini tadi, kaitannya dengan tadi ya, bolos jam pelajaran. Tentunya kan teman kalian tadi kematangan emosinya tinggi atau rendah? Orang ini tadi, rendah ya. Nah, terus tadi mempertimbangkan dengan kritis terlebih dahulu. Berarti ada kemungkinan misalkan diajak main atau diajak bolos sama temenmu, tindakan apa yang harus dilakukan? Menolak. Oke, ada lagi? Mengingatkan, tepat. Itu benar. Jadi tidak hanya menolak, tetapi juga mengingatkan. Jangan sampai apa yang kamu lakukan itu nanti imbasnya kemana gitu loh ya. Imbasnya kemana biar tidak tidak
mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian, nih, yang terakhir mungkin bisa dibaca. Lebih stabil dalam pemberian reaksi terhadap salah satu bentuk emosi yang dialami. Nah, pernah marah ya? Nah, Sangat marah? Pernah? Misalkan yang sama ini tadi, sama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru tadi. Nah, pernah yang sangat marah? Enggak ya? Enggak sampai segitu ya? Nah, atau mungkin di masalah yang lain. Pernah nggak emosi kalian itu sangat marah? Pernah ya? Sama siapa mungkin? Orang tua? Sama temen? Karena masalah terus apa ya? Ya nanti ya. Nah, saking marahnya itu, kamu responnya bagaimana? Kalau ada kemarin itu malah kali tantangan Pak, mana gitu. Oh, malah nangis doang. Nah, kira-kira lebih stabil dalam memberikan reaksi. Nah, kira-kira kalau nangis itu stabil enggak? Enggak. Terus yang stabil gimana? Mungkin teman-teman yang di sini bisa menunjukkan sesuatu kepada memberi saran kepada Mbak Iza. Kira-kira kalau sedang emosi gitu, emosi yang sholat, doa sama Allah, yang ingin dilakukan sama Allah dan sama orang lain. jadi emang harus ada istilahnya itu untuk apa namanya, kita selehke ya, kita serahkan semua permasalahan itu sama Allah. Memang mungkin kita pernah emosi yang sekian, tetapi justru kalau kita itu emosinya itu terlalu berlebihan, justru nanti malah tidak baik ke kita, dan itu adalah tanda-tandanya kita tidak memiliki kematangan emosi, ya. Nah, emosi yang kita miliki itu tidak baik. Nah, orang dewasa itu stabil dalam mengendalikan emosi. Sak nesu-nesu, ya, sak marah-marahnya kita, kira-kira gimana keluarnya? Tetap sabar. Nek sabar kan kitanya ya, sabar kitanya. Kata-kata yang kita ucapkan kira-kira gimana? Nah, tetap sopan nggih. Nah, dan lemah lembut. Nah, gitu. Jadi memang untuk faktor kematangan emosi ini penting sekali. Karena dengan kematangan emosi yang baik ini, kita akan terhindar dari hal-hal yang berita ini tadi. Ya toh? Nah, jadi adapun orang-orang yang membolos itu karena gimana? Kematangan emosinya tidak stabil. Oke. Sip. Alhamdulillah. Nah, akhirnya kita berada di akhir kegiatan inti. Nah, kira-kira dari kalian untuk ada nggak langkah-langkah untuk menghadapi pertama tadi kan masalah jam membolos ini tadi mungkin ada penyebabnya karena gurunya kurang disukai. Nah, kira-kira kalau kalian itu nanti ada nggak langkah-langkahnya untuk sekiranya agar eh, guru ini tidak marah lagi atau tidak apa namanya berubah dan perasaan kalian tersampaikan. Langkah-langkah. Baik padanya. Oke. Nah, mungkin bisa saya spesifikkan, nggih. Mungkin cara menghormati guru. Nah, walaupun itu tidak kalian sukai. Karena ini terkait dengan kematangan emosi. Nah, menurut kalian gimana? Sama yang ini tadi, ya, berdasarkan ini tadi. Nah, nih. Kira-kira gimana langkah-langkahnya?
Menyukai guru. menyukai pelajarannya, Menyukai pelajarannya. Oke. belajar betul-betul cara nah, kita belajar dulu terus kita jadi apa Gitu. Jadi kalau dari Mbak Intan tadi gimana tadi? kita menyukai Menyukainya dulu. Oke. terus pelajarannya terus Hmm. kita belajar dengan sungguh. Walaupun malas Hmm. Walaupun megah ya. iya Katanya Mas tapi Nabil tadi ya. belajar itu kita selesai Hmm. mulai dari materi yang enggak langsung banyak tapi Hmm. sedikit tapi terus gitu loh Pak. Hmm. Jadi Berarti kita kebiasaan jadi kita berarti continue ya. Lebih ngarah ke arah kita itu konsisten setiap paginya itu walaupun kita tidak sukai tetap kita jalankan. Ada lagi nggak yang mungkin tambahkan untuk langkah-langkah ke depannya biar kalian bisa berprestasi walaupun guru itu tidak disukai? Ada? Nah, oke. Mungkin perilaku yang mungkin perlu ya, yang jelas. Mungkin saya jelaskan di sini dulu, bahwasannya untuk paling bagus kita itu menunjukkan ya. Jadi menunjukkan perilaku. Jadi bukan hanya sekedar penjelasan, tetapi kita menunjukkan perilaku. Nah, perilaku yang bagaimana untuk menghormati guru itu? Nah, mungkin dari saya ya, mungkin kita memberi salam dulu ketika bertemu dengan guru tersebut. Nah, pernah memberi salam belum? Ikhlas enggak? Ikhlas. Nah, sampaikan dengan ikhlas. Mau anunya, alah, kayak Pak Ibul kayak. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya gitu? Waalaikumsalam. Nah, kalau mungkin gini, Waalaikumsalam. Di belakang gitu-gitu ya. Ya mungkin gitu ya. Tapi walaupun itu tandanya kematangan emosi yang kurang baik ya. Di hati aja kayak gitu, tapi di depannya tetap baik. Di belakang juga tetap baik. Kemudian apalagi? Tidak membentak guru. Oke, ya mungkin karena pernah kejadian membentak guru kamu Mas ya. Oh, belum pernah ya. Selalu berarti bersikap lemah lembut kepada gurunya. Kemudian ada kaitannya dengan tugas dari Bapak Ibu guru. Oke, mengerjakannya tepat waktu berarti siap ya. Jadi kalau diperintah walaupun sama gurunya kalian tetap mengerjakannya walaupun malas ya. Walaupun malas kalian mengerjakannya dengan penuh sungguh-sungguh. Oke. Ya mungkin ini kita sudah selesai ya dalam diskusi di sini. Saya yakin di sini nanti akan berguna untuk kalian. Nah, sebelum kita masuk ke tahap akhir, saya ingin di antara kalian menyimpulkan, ya, menyimpulkan untuk hasil kegiatan diskusi kita pagi hari ini. Nah, mungkin dari penyebabnya dulu. Penyebabnya orang bolos tadi apa, Mas? Teman-teman yang bolos tadi? Emosi yang belum stabil. Nah, terus penyebab salah satu ciri-ciri orang yang emosinya belum stabil itu apa, Mbak Softiana? Mudah meledak emosinya. Ya. Mungkin Mbak Iza apa? Kesimpulannya selain itu?
belum punya pendirian. Oke, berarti dia sudah belum punya pendirian dan akhirnya bisa stabil emosinya, gitu ya. Emosi yang baik. Kalau yang buruk mungkin belum punya pendirian itu tadi. Jadi tidak mudah ketika diajak bolos dan sebagainya. Nah, termasuk salah satunya tadi apa? Terkait dengan Bapak Ibu guru? Menghargai, menghormati guru. Nah, oke. Kemudian itu tadi penyebabnya. Kemudian langkah-langkah ke depan untuk meningkatkan apa namanya emosi kalian agar bisa lebih baik. Ya, terkait dengan Bapak Ibu guru ya, yang tidak suka dengan kalian yang hasil ini tadi. Nah, untuk yang pertama tadi mungkin langsung aja Mbak Intan ya. Nah, langkah-langkahnya apa, Mbak? Kesimpulannya? Kan masih remaja. Tadi kayak tadi lupa ya. Itu pelajaran sama budayakan 5S. Budayakan 5S. Sip, cocok. Program OSIS ya. 5S itu apa aja? Mungkin ada teman-teman yang tahu di sini. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke, ada lagi? Lebih sadar diri aja sih. Sadar diri. Ya, Bisa menempatkan diri. kita harus mengenalkan kita. Walaupun Betul. kita masih remaja. Ya, betul. Yang terakhir, yang paling utama, bisa mengendalikan emosi. Jadi orang dewasa, perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa adalah kendali emosinya. Jadi emosinya bisa lebih stabil. Betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di tahap kesimpulan dan saya jelaskan pada kalian bahwasannya perilaku menghormati pada orang lain itu adalah utama. Kemudian dalam menghormati orang lain itu akan menunjukkan bahwasannya diri kita memiliki kematangan emosi yang baik. Kalau kita itu tidak punya kematangan emosi yang baik, maka kita itu akan selalu dianggap sebagai seorang anak kecil. Nah, kalau perbuatan anak kecil itu tadi seperti yang ada di dalam berita ini. Karena mungkin salah satunya tadi penyebabnya tidak suka dengan gurunya, akhirnya membolos. Seperti itu. Jadi, saya tekankan sama kalian bahwasannya kalian harus berusaha untuk meningkatkan kematangan emosi. Innallaha ma'a sabirin. Orang-orang sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalian nanti saya minta ke depan bisa nggih untuk apa namanya meningkatkan emosi kalian, meningkatkan kematangan emosi kalian. Bisa ya. Nah, lebih stabil lagi, bukan lebih labil ya. Nah, jadi saya tanya lagi sambil mengepalkan jari, mengepalkan tangan. Nah, yakin kalian bisa? Yakin. Bisa untuk mengendalikan emosi? Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, dan di akhir ini saya ingin tanya dulu, gimana rasanya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Senang? Senang, Pak. Terus ada lagi? Lega. Karena? Jadi besok lagi kalau ketemu sama guru yang apa namanya, yang galak tadi, jadi punya tips and trick ya. Mungkin ini tidak hanya kalian buat diri kalian sendiri, mungkin bisa kalian share kepada teman-teman kalian. Oh, ya kok kayak ngono-ngono. Kematangan emosimu kurang bagus. Sekali ya, tidak. Justru itulah yang benar. Sampaikanlah walaupun itu
pahit ya. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Saya yakin kalian bisa. Nanti saya minta kalian untuk, karena ini sudah tiba di akhir ya, akhir kegiatan, saya minta kalian untuk mengisi lembar refleksi ya, yang nanti akan saya juga kirimkan dalam HP kalian. Kemudian saya minta kalian untuk terus meningkatkan ibadah ya. Akhlak yang baik akan memperlihatkan penampilan diri yang baik. Penampilan diri yang baik akan akan membuat kalian menjadi seseorang yang disukai. Ya. Monggo untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Tadi Mas Nabil sudah memimpin, sekarang Mas Rafib ya, untuk menutup doa kegiatan hari ini. Ya. Monggo. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sama-sama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa cukup. Ya. Saya mohon maaf atas segala khilaf kata dan semoga kedepannya kalian dapat menjadi siswa-siswi yang lebih baik, lebih sukses, masa depan kalian cerah insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo nanti bisa kembali ke kelas masing-masing. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nanti ngisi dulu untuk lembar refleksinya ya.